Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rendiansa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktu yang telah diberikan. Diskusi ini mungkin akan memakan waktu kurang lebih dari 60 menit. Hari ini kita akan berbincang mengenai green consumer behavior ataupun perilaku konsumen yang sadar akan lingkungan. Diskusi ini sifatnya konfidensial dan hanya untuk kepentingan penelitian untuk tugas topik khusus pemasaran. Tentunya tidak ada jawaban benar maupun salah. Segala yang Anda ungkapkan akan sangat bermanfaat bagi perjalanan penelitian kami. Diskusi akan kami rekam, namun tidak akan kami sebarkan untuk kepentingan di luar penelitian. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Cukup, lanjut. Baik, mungkin untuk lebih mengenal Teteh, pertama-tama boleh ceritakan sedikit tentang Teteh gitu. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sheila. Saya berasal dari Bandung, umur saya 24 tahun. Saya pernah bekerja sebagai pramugari kereta api Indonesia. Kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pada tahun 2022 saya pernah mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di naungan Yayasan Sekolah Ekspor, dan saya pernah ikut terlibat dalam ekspor kopi ke Singapura. Mungkin cukup sekian. Baik. Kegiatan apa yang sedang dilakukan? Kegiatan yang saya lakukan secara signifikannya mungkin saya sedang mengikuti proses rekrutmen salah satu perusahaan BUMN. Mungkin cukup. Boleh ceritakan kegiatan sehari-hari Anda pada weekdays? Kegiatan saya selama weekday mungkin banyak kegiatan dengan cara improve skill, improve knowledge, terus kegiatan yang membuat mood saya naik gitu, seperti mendengarkan lagu gitu. Kalau untuk weekendnya? Weekend biasanya saya habiskan untuk hangout atau enggak ketemu teman. Mungkin langsung saja, apa yang Anda ketahui tentang produk ramah lingkungan? Menurut saya, produk ramah lingkungan adalah produk-produk yang mempunyai prinsip-prinsip ramah lingkungan, di mana produk tersebut memiliki bahan baku yang aman, bahan baku yang tidak berbahaya, dan bahan baku ini tidak mempunyai bahan kimia, karena bahan kimia sendiri ini akan mencemari lingkungan ya. Kemudian produk ramah lingkungan sendiri biasanya produk yang bisa life cycle atau didaur ulang gitu. Produk ramah lingkungan sendiri menurut saya adalah produk-produk yang diprosesnya itu secara green process ya. Mungkin itu yang saya ketahui. Baik. Jika tahu, menurut Anda produk ramah lingkungan itu seperti apa gitu? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, produk yang ramah lingkungan itu artinya mempunyai bahan yang aman. Jadi bahan tersebut tuh dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Kemudian bahan tersebut pun tidak menghasilkan dampak atau menghasilkan sampah limbah yang bisa mencemari lingkungan gitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda akan dampak produk ramah lingkungan tersebut bagi Anda dan lingkungan? Bagi saya, produk ramah lingkungan ini dapat meminimalisir dari adanya pencemaran lingkungan. Kemudian produk ramah lingkungan ini misal ya seperti sayur organik, di mana sayur organik ini kan maksudnya bisa saja dikonsumsi oleh semua usia gitu ya, semua kalangan, baik bayi gitu, dari anak kecil, dewasa dapat mengkonsumsi ini kan. Karena itu menurut saya produk-produk yang ramah lingkungan itu dapat menjaga kelestarian lingkungannya itu sendiri. Menurut saya dalam ini mungkin saya akan bercerita dalam ilmu HI dulu ya. Ya, boleh. Ilmu HI sendiri ada satu kajian namanya itu environment, di mana environment ini tuh
membahas tentang lingkungan dan negara-negara Eropa ini tuh lebih kritis terhadap lingkungan. Environment ini menjadi satu fenomena dan dalam HI ini ada yang dinamakan green politik atau politik hijau, di mana semua orang Eropa ini beralih menggunakan produk ramah lingkungan karena mereka berpikir jika terus-terus menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan itu akan menyebabkan yang namanya, kalian tahu nggak ini climate change? Apa itu climate change? Climate change itu perubahan lingkungan gitu. Kayak ada pemanasan global. Pemanasan global ini jika terus-menerus itu akan menghasilkan atau membuat satu bencana yang itu dinamakan climate change gitu. Perubahan iklim. Perubahan iklim ya? Iya. Ada lagi nggak Teh? Ditambah banyak ya. Sekarang tuh orang-orang Eropa tuh takut akan climate change ini karena jika terus-terusan akan adanya pemanasan global, cuaca di negara mereka kan ada 4 ya. Yeah. Kalau cuaca ini tidak menentu, itu akan mengganggu aktivitas mereka sendiri gitu. Makanya orang-orang Eropa ini belanja pun menggunakan paper bag kan, bukan menggunakan plastik seperti di negara kita gitu. Mereka lebih banyak membawa tumbler ke lingkungan luar gitu dibandingkan membawa apa sih namanya plastik ya, plastik. Iya, kalau di sini kan kita beli minuman atau apapun itu masih menggunakan apa sih namanya botol plastik ya. Iya, semacam botol plastik kayak gitu-gitu. Kalau di Eropa itu udah lumayan jarang dan mereka sekarang tuh menggunakan sedotan yang stainless gitu ya. Karena itu bisa apa ya, mengurangi sampah gitu. Dan sampah itu kan untuk terurangnya itu sangat lama, dan karena itulah mereka banyak menggunakan produk-produk green product gitu. Baik. Wih, lengkap juga ya. Selanjutnya Randy mau tanya nih Teh, green produk apa yang sudah Teteh sering beli ataupun konsumsi gitu? Mungkin dari green produk yang bukan konsumsi mungkin ya, yang pernah dibeli itu seperti tumbler, kemudian ada tote bag, atau mungkin yang dikonsumsi itu sayuran ya, sayuran organik gitu. Kemudian sedotan stainless gitu kan, mungkin itu deh. Oke, selanjutnya mengapa Teteh mengkonsumsi green produk tersebut? Karena saya mengkonsumsi atau menggunakan ya, istilahnya lebih menggunakan produk yang ramah lingkungan itu seperti saya melestarikan lingkungannya sendiri gitu. Saya tuh nggak mau kalau misalnya lingkungan ini tuh makin hancur karena bencana alam sendiri sekarang tuh terjadi karena adanya sampah atau limbah yang kita hasilkan dari penggunaan yang kita gunakan setiap hari gitu. Selanjutnya, green produk apa yang Teteh ingin konsumsi tetapi belum sampai sekarang gitu? Mungkin dari transportasi bisa nggak sih? Bisa ya? Seperti mobil atau motor listrik ya? Iya. Menurut saya itu sih yang belum tercapai. Iya. Selanjutnya, mengapa green produk tersebut belum dikonsumsi? Lebih tepatnya digunakan ya, atau dibeli? Karena saya masih mempertimbangkan dari segi pengeluaran, apakah lebih besar pengeluarannya daripada bensin, lebih efisien atau tidak, dan lebih disesuaikan dengan income setiap bulannya. Yang intinya pengorbanan sama manfaatnya gitu ya. Oke. Selanjutnya, komponensial atau produk apa yang masih dikonsumsi? Yang setiap hari mungkin ya. Sepertinya sayuran deh, sayuran organik. Oh. Ya. Mengapa produk tersebut masih dikonsumsi? Karena saya sendiri termasuk vegetarian ya. Karena hal itu mungkin saya lebih senang mengkonsumsi sayuran organik dan lebih dianggap aman gitu. Selanjutnya, produk ramah lingkungan apa yang dibeli atau digunakan, dikonsumsi terakhir kali? Terakhir kali
Kalau dari segi makanan mungkin sayuran ya. Oh, sayuran. Iya, karena itu tadi saya vegetarian. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk produk itu saya selalu membawa tumbler biasanya ya. Kalau keluar tuh saya selalu membawa tumbler. Terus kapan Anda membelinya? Terakhir kali sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Apakah rutin dibeli? Enggak, tidak. Karena menurut saya kayak tumbler, kemudian sedotan itu tuh masih bisa dipakai secara berulang ya. Jadi tidak harus membelinya sesering itu. Terus kalau yang sayuran seberapa sering? Kalau sayuran bisa dikata 1 minggu mungkin 2 sampai 3 kali. Di mana biasanya membeli produk tersebut? Kalau misalnya produk seperti tumbler, kalau enggak apa ya, tapi kayak gitu biasanya kita beli di mall atau toko gitu. Karena saya pikir kalau barang atau produk yang sudah masuk ke toko itu udah mempunyai sertifikasi dan standar secara nasional gitu, sesuai SNI. Mengapa membeli di situ gitu? Ya karena udah produk yang menurut saya produk yang udah masuk ke mall atau ke toko itu biasanya mereka udah punya sertifikasi sendiri dan menyesuaikan standar apa atau SOP apa yang produk itu harus disesuaikan dengan toko gitu. Karena ada harga ada kualitas kan. Ya, baik. Selain produk tersebut, apakah ada lagi produk ramah lingkungan yang Teteh beli? Selain itu tote bag. Tote bag. Iya. Mengapa Anda mengkategorikan produk tersebut ramah lingkungan? Tote bag sendiri itu bisa digunakan untuk berbagai macam ya. Seperti misalnya kita kuliah juga pasti buat cewek-cewek itu bawa tote bag kan. Kemudian sekarang tuh banyak supermarket atau minimarket tuh yang jarang memberikan kantong plastik. Mereka biasanya sering menanyakan seperti bawa tas sendiri atau enggak gitu. Dan menurut saya tote bag tuh bisa digunakan untuk belanja juga gitu. Oke. Terus mengapa Anda memilih mengkonsumsi produk tersebut? Mungkin ini konsumsinya untuk sayuran kali ya. Iya. Kalau sayuran tuh banyak manfaat kan. Jadi karena itu juga ya saya mengkonsumsi sayuran organik karena dilihat dari manfaatnya, kemudian dilihat dari sayuran itu aman atau enggak gitu kan. Sekarang tuh banyak banget sayuran yang pakai bahan-bahan kimia yang menurut saya itu juga bukan hanya mencemari lingkungan tapi bahaya juga buat tubuh kita gitu. Oke, selanjutnya produk ramah lingkungan apa yang ingin dibeli tetapi belum membelinya sampai sekarang? Produknya ya apa ya, produk yang ingin beli mungkin ini ya, transportasi itu. Oh, yang tadi Yang sepeda tadi, listrik ya. ya. Mengapa Anda mengkategorikan produk tersebut ramah lingkungan yang sepeda listrik atau transportasi tersebut? Karena menurut saya pribadi ya, motor atau mobil listrik ini pertama menggunakan listrik baterai, kemudian yang kedua itu polusi udaranya tuh lebih minim gitu dibandingkan motor atau mobil yang biasa. Terus mengapa Anda belum membelinya? Karena masih melihat ini ya, efisiensi dari ini penggunaannya seperti apa, kemudian dari pengeluaran ininya ya, dilihat dari pengeluaran bahan bakarnya apakah lebih mahal atau tidak gitu. Selanjutnya produk tidak ramah lingkungan apa yang masih Teteh beli ataupun dikonsumsi akhir-akhir ini? Yang masih itu sepertinya fast fashion. Fast fashion. Iya. Kapan terakhir membeli? 1 atau 2 bulan yang lalu mungkin. Oh, apakah masih rutin dibeli? Iya. Oke. Seberapa sering? Mungkin setiap bulannya tuh pasti ada, karena namanya fashion itu kebutuhan ya. Gak mungkin enggak kan. Setiap fashion tuh bukan berarti baju doang kan, bisa jadi sepatu, bisa jadi
seperti tas kayak gitu-gitu kan, itu termasuk fashion dan ya itu lebih sering sih dibandingkan yang lain. Jadi kayak aksesoris tubuh gitu Ya, Oke, mengapa Anda mengkategorikan produk tersebut tidak ramah lingkungan? fast fashion. Kamu tau fast fashion gak sih? Kayak kalau misal ini nggak apa-apa nyebut merek gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya kayak H&M, Ya. Zara, Pull&Bear, kayak gitu kan. Ya. Itu tuh masuknya fast fashion karena mereka tuh setiap bulannya tuh pasti ada model baru. Kemudian modelnya tuh kan mengikuti fashionnya, mengikuti cuaca atau season gitu kan. Karena itu kita pun akan berbondong-bondong kan membelinya lagi setiap bulan, dan hal tersebut menurut saya akan menghasilkan sampah atau limbah kain gitu, karena kita pun akan menggunakan itu tuh hanya beberapa kali, bukan dengan seberapa seringnya gitu. Oke. Mengapa Anda masih membelinya? Karena kebutuhan ya, dan mengikuti fashion gak sih? Oke. Apakah ada rencana untuk berhenti mengkonsumsi produk tersebut? Kalau berhenti mungkin lumayan sulit ya. Kayaknya lebih diminimalisir lagi dengan jangka waktunya yang cukup panjang gitu. Terus melihat dari manfaatnya apa. Kalau misalnya dari manfaatnya lebih banyak, mungkin bakalan terminimalisir gitu. Bukan berhenti ya, lebih meminimalisir aja. Jika ada, kapan kira-kira Teteh akan berhenti untuk membelinya? Jika ada, kapan ya? Bingung ya. Kalau misalnya ada pun, misal kita tuh melihat lagi apa yang kita punya. Kalau misalnya masih dipikir itu sesuai, mungkin kita nggak akan beli lagi barang yang sama. Karena fashion tuh bakalan terus seperti roda berputar gitu, karena nanti dari sini bakalan ke sini, terus nanti muter lagi pasti ke situ lagi. Wih, pengetahuan Teteh ini sangat banyak sekali gitu ya mengenai atas apa yang telah ditanyakan dari beberapa hal, dari beberapa pertanyaan. Jawabannya sangat kompleks sekali, sangat rinci begitu. Selanjutnya mungkin cukup sekian Teh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Teteh Sheila untuk diskusi dengan kami ataupun Randy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Sudah cukup. Terima kasih Teh. Ya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Teh Sheila. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.